Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berita jemaat kepada kita hari Minggu tanggal 15 November 2020. Pimpinan ibadah dibawakan oleh Ibu Pendeta Novilianti STH dan liturgus dibawakan oleh Penatua Bapak Uda SPD. Liturgi yang akan kita gunakan bertepatan dengan perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Berikut kami akan sampaikan berita pelayanan dan berita keuangan. Berita pelayanan tidak ada perubahan, sama seperti yang tertera pada berita jemaat yang ada. Dan berita keuangan juga tidak ada perubahan, sama seperti pada berita jemaat yang tertera. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian, dan kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19. Keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, mulai ibadah ini dengan berdiri bersama menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kita menyanyi dari nyanyian rohani, "Keluargaku adalah sorgaku."
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Nas pembimbing untuk kita dari Ulangan 6 ayat 7 sampai 8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Pengakuan dosa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja, supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami, tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini, kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Jemaat menyanyi dari NKB 115 bait 1 sampai 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Pembacaan Alkitab sesuai dengan penanggalan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis terdapat pada Yosua 24 ayat 1 sampai 3a, dilanjutkan dengan ayat 14 hingga ayatnya yang ke-25 dengan perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatakah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya, dan memberikan Ishak kepadanya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadahlah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yakni laloi. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahanmu dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepadamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu,
dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama dan bait yang kedua. Inilah rumah kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 15 November 2020, sesuai dengan amanat Nas GKE, Nas yang menjadi dasar pemberitaan untuk kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 31. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap kesempatan bahkan keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Pada minggu hari ini kami boleh beribadah bersama. Meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kasih Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami. Kebenaran firman-Mu saat ini terbentang di hadapan kami. Kami mohon urapan Roh-Mu yang kudus bekerja. Beri kami hikmat pengertian, bahkan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memberitakan firman ini, dan berkati jemaat-Mu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan di bawah perikop
kepala penjara Filipi. Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada hari ini kita bersama boleh memperingati Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Meskipun dalam keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kita percaya bahwa kasih dan setia Tuhan tetap memampukan dan melayakkan kita untuk bersekutu memuliakan Dia melewati ibadah saat ini. Jemaat Tuhan, nas kita hari ini berbicara tentang pertobatan seorang kepala penjara di Filipi. Pertobatan yang tidak hanya membawa keselamatan bagi diri kepala penjara itu sendiri, tetapi juga bagi seisi rumahnya. Dan pertobatan itu terjadi tidak semata-mata karena kehendak dari kepala penjara itu, tetapi terjadi atas kehendak Allah melalui satu kejadian yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka berada di dalam penjara di Filipi, yang diakibatkan karena fitnah dari perempuan penenung yang saat itu dipatahkan kuasanya, sehingga Paulus dan Silas difitnah, kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Jemaat Tuhan, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah dari dalam penjara. Meskipun saat itu mereka terbelenggu secara fisik dan mereka mengalami dera penderitaan karena fitnah yang menerpa mereka. Tetapi kuasa Allah di dalam Kristus Yesus bagi mereka tidak terhalang dengan keadaan yang menerpa mereka. Allah mendatangkan gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan mengakibatkan semua pintu terbuka dan belenggu para tawanan itu terbuka sehingga mereka boleh terbebaskan. Itu bisa kita baca dalam ayat sebelumnya dari ayat 19 sampai 26. Akibatnya orang-orang hukuman melarikan diri dan kepala penjara itu tidak sanggup mempertanggungjawabkan karena tawanan-tawanan itu pergi melarikan diri dari penjara di mana dia bertanggung jawab di sana untuk menjaga tawanan tersebut. Tetapi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kepala penjara ini menghunuskan pedangnya dan hendak membunuh dirinya karena dia tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, Paulus dan Silas dari dalam penjara itu berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini," dalam ayat 28. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kepala penjara itu kemudian
mengambil suluh dan tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Dia meminta petunjuk kepada mereka bagaimana supaya dia selamat. Dan Paulus serta Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dari sinilah mulanya dimulai pertobatan dari kepala penjara Filipi tersebut. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Paulus dan Silas. Mereka dipenjara karena sesuatu yang tidak benar yang difitnahkan kepada mereka. Mereka didera dan dipenjara, tetapi itu tidak menyurutkan iman mereka kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena mereka meyakini apa yang mereka lakukan, apa yang mereka beritakan, semua itu adalah kebenaran yang bersumber daripada Allah. Justru dalam keterbatasan mereka dibelenggu secara fisik, mereka tetap dan terus memuliakan Allah, yang menunjukkan bahwa kesetiaan iman mereka tidak berhenti ketika ada permasalahan dalam kehidupan mereka dalam memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Mengapa mereka berani, jemaat Tuhan? Yang pertama, karena mereka tidak bersalah. Mereka tahu kebenarannya, meskipun orang lain, bahkan juga perempuan yang menenung ini tidak tahu kebenarannya. Tetapi Paulus dan Silas tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran yang berasal daripada Allah. Kemudian yang kedua, karena iman mereka lebih besar daripada rasa takut mereka terhadap belenggu fisik dan penjara. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Silas, mereka tidak merasa takut. Meskipun mereka terbelenggu, meskipun mereka dipenjara, tetapi iman mereka lebih besar daripada semua itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan, dikala kita menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup kita, entah itu karena sakit fisik, karena persoalan-persoalan hidup pribadi maupun keluarga kita dan lain sebagainya, iman menjadi sangat penting bekerja di dalam hati dan kehidupan kita. Iman dalam Tuhan akan meneguhkan hati kita sehingga memiliki pengharapan untuk dapat keluar dari himpitan dan kesulitan hidup. Paulus dan Silas meneladankan bagaimana keterbatasan mereka dalam penjara tidak menyurutkan iman mereka untuk tetap memuliakan Allah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tapi satu hal yang penting, kita tetap berada dalam kebenarannya, kebenaran kehendak dan firman Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap himpitan dan kesulitan hidup kita. Kemudian yang kedua, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pertobatan kepala penjara ini. Selain memang yang utama karena rencana dan kuasa Tuhan melewati Paulus dan Silas, kepala penjara ini didorong oleh sikap yang dinyatakan Paulus dan Silas. Mereka dipenjara tetapi mereka memuliakan Tuhan. Bahkan ketika mereka telah memiliki kesempatan untuk bebas karena pintu-pintu penjara telah terbuka, tetapi mereka tidak pergi. Tapi mereka membawa kepala penjara ini untuk percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan. Iman dan sikap hidup sebagai orang percaya akan membawa orang untuk memperoleh keselamatan itu. Terbukti bagaimana kepala penjara ini kemudian diselamatkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam ayat yang ke-21, sebuah pertanyaan, bagaimana dia memperoleh selamat? Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus diawali dari seorang kepala keluarga,
seperti kepala penjara di Filipi ini. Lalu seisi rumahnya, berarti peran kepala keluarga atau pemimpin keluarga sangatlah besar di sana dalam membawa kehidupan iman seisi rumahnya mengenal Kristus. Hingga tanggung jawab itu merupakan tanggung jawab iman bagi seorang pemimpin keluarga, agar setiap orang seisi rumahnya, bahkan di luar rumahnya pun mengenal percaya kepada Kristus, bahkan diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, meskipun saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 yang masih menerpa keberadaan hidup kita, keterbatasan kita rasakan dan alami, terkhusus dalam persekutuan kita beribadah memuliakan Tuhan di ruang gereja. Tapi kita percaya dari rumah masing-masing, dalam keterbatasan itu kita meyakini kuasa Tuhan hadir bekerja, memberkati setiap kita yang mengimani Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga. Oleh sebab itu, dalam kita memperingati dan merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE hari ini, biarlah kita terus menyerahkan hidup kita dan keluarga kita di dalam pimpinan Tuhan. Meskipun saat ini berada dalam himpitan dan kesulitan yang kita alami, tapi kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik menurut kehendaknya, dan pada waktunya adalah yang terbaik bagi kita yang percaya. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian melewati firman-Nya. Amin buat firman Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang disampaikan oleh majelis dari lingkungan Gloria Jemaat GKE Sababila. Disilakan. Dalam kudus
Kita bersama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau beri bagi kami. Kami hidup dan ada sampai saat ini itu semata-mata karena anugerah-Mu. Tolonglah agar kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan kasih-Mu. Terus saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama diberikan kesempatan beribadah memuliakan Tuhan. Sekaligus kami memperingati dan merayakan Hari Kesejahteraan GKE. Bapa di surga, kami serahkan pribadi dan keluarga yang beribadah di rumah masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya jemaat-Mu tetap berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, hingga apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan setiap harinya. Dan dengan sukacita kami boleh Tuhan berkati untuk mencukupkan setiap kebutuhan hidup keluarga dan mendukung setiap pelayanan bagi gereja Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kiranya setiap rumah tangga Kristen-Mu dengan kedamaian dan kerukunan. Berkati anak cucu dalam masa tumbuh kembang, diberkati yang dalam masa pendidikan di setiap jenjangnya. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Masa depan, cita-cita, harapan mereka berada dalam rancangan terbaik di tangan Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberkati dalam hidup dan kehidupan, menjadi harapan kebanggaan bagi keluarga, bagi bangsa negara, lebih-lebih untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berilah sukacita dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan percayakan di masa tua mereka. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan tetap, mencari pasangan hidup, merindukan keturunan dalam rumah tangganya. Berkenanlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dalam waktu dan rencana Tuhan yang indah. Kami mohon lawatan kasih-Mu dinyatakan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Hadirlah Tuhan dalam gumul mereka, sehingga dalam pengharapan iman mereka beroleh kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi mereka. Bagi yang berduka cita, bagi yang janda, anak yatim piatu, Tuhanlah sumber penghiburan dan kekuatan yang sejati, yang senantiasa menopang kehidupan mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan gereja Tuhan dari tingkat sinode, resot, calon resot, dan jemaat yang ada di gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus di jemaat GKE Sababilah ini. Berkatilah setiap hamba dan pelayan Tuhan yang memberi waktu dan talentanya untuk melayani Tuhan di dalam jemaat-Mu. Dalam setiap kekurangan dan keterbatasan kami percaya Tuhan yang menolong dan memperlengkapinya. Bagi jemaat GKE Sababilah yang boleh mengingat dan merayakan ulang tahun kelahirannya maupun pernikahannya, berilah kasih dan kemurahan-Mu senantiasa bagi mereka sekalian. Berilah mereka kesehatan dan berkat dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Jika tidak beberapa lama lagi daerah kami akan mengadakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi atau pemilihan gubernur. Bapa di surga, mari Engkau campur tangan dalam pribadi lepas pribadi kami selaku orang percaya, jika kami boleh hadir sebagai sosok yang membawa keadilan, yang membawa kedamaian, kerukunan di tengah setiap persiapan dalam pilkada tersebut.
Sehingga apa yang boleh nantinya terlaksana semuanya itu karena Tuhan yang bekerja dalam setiap hal yang baik bagi kemajuan pembangunan daerah bahkan bangsa negara kami. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan yang dilakukan oleh tim perekaman ibadah Jemaat IKS Sababila, pemain musik, singer, biarlah Tuhan memberkati apa yang boleh mereka nyatakan di dalam pelayanan bagi jemaat-Mu, sehingga boleh terlaksananya persekutuan iman di rumah masing-masing bagi jemaat-Mu melalui rekaman ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hari-hari hidup kami sekalian, cita-cita, harapan, dan impian kami dalam pimpinan-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong dan memampukan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, jangan kehendak kami yang jadi. Di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Dan biarlah Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau pernah ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu dipersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kejadian 8 ayat 20 hingga 21. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita bersama-sama bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia bagi kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu. Tolonglah kami menyerahkan diri kami seluruhnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan. Keluarga hidup indah.
pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tunaikan tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup, sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Pulanglah dengan sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.